A. Konsep dasar pembiayaan bebas riba berbasis utang. 1. Pembiayaan bebas riba. Istilah riba merujuk pada kelebihan, tambahan, dan surplus, dan kata kerja yang berkaitan dengan kata ini berarti meningkatkan, melipat gandakan, melebihkan, mengambil kelebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi. 2. Jenis-jenis riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, jual beli, terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. A. Riba qard. Suatu manfaat atau tingkatan kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. B. Riba jahiliyah. Utang dibayar lebih dari pokok karena peminjaman tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. C. Riba fadl. Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk di dalam jenis barang riba. D. Riba nasi'ah. Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Yang ketiga ada esensi pembiayaan bebas riba atau berbasis utang. Padahal secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan, sedangkan nasi'ah secara bahasa maknanya adalah penundaan atau penangguhan. Dalam konteks jual beli barang ribawi, riba nasi'ah tidak berupa tambahan, tetapi hanya dalam bentuk penundaan penyerahan barang ribawi yang sebenarnya disyaratkan harus tunai, baik keduanya sejenis maupun berbeda jenis. A. Riba dalam utang. Riba dalam utang adalah tambahan atas utang, baik yang disepakati sejak awal maupun yang ditambahkan sebagai denda atas pelunasan yang tertunda. B. Pembiayaan berbasis utang. Pembiayaan utang mencakup dana yang dipinjam oleh pemilik perusahaan kecil dan harus dibayarkan kembali dengan bunga. B. Riba ditinjau dari berbagai aspeknya. Yang pertama, riba dalam pandangan Islam. Islam dengan tegas melarang praktek riba. Hal ini tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan adanya larang riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu. Larang riba secara bertahap sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu. Seperti juga tentang pelarangan yang lain, seperti judi dan minuman keras, di mana tahapan-tahapannya. Yang pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda. Quran Surah Ar-Rum 39. Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktek riba dikutuk dengan keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau tahun ketiga Hijriah, Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam. 2. Riba dalam perspektif ekonomi. A. Teori abstinensi. Teori ini mengemukakan untuk pembenaran pengambilan bunga adalah alasan abstinensi.
Menurut teori ini, ketika kreditor menahan diri, ia menangguhkan keinginannya untuk memanfaatkan uangnya semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uangnya itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib untuk membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. Ini sama halnya dengan membayar sewa terhadap sebuah rumah, perabotan, ataupun kendaraan. B. Bunga sebagai imbalan sewa. Uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain, baik menyangkut daya tukar yang dimiliki, kepercayaan masyarakat terhadapnya, maupun posisi hukumnya. Sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang seperti rumah, perabotan alat transportasi, dan sebagainya, yang apabila digunakan akan habis dan rusak dan kehilangan sebagian dari nilainya. Biaya sewa layak dibayar terhadap barang yang susut, rusak, dan memerlukan biaya perawatan. Adapun uang tidak dapat dimasukkan dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, menuntut sewa uang tidaklah beralasan. 3. Riba dalam jual beli dan riba dalam utang piutang. Utang piutang ditamakan riba duyun atau riba utang piutang, sedangkan tukar menukar barang dinamakan riba buyu atau riba jual beli. Duyun merupakan bentuk plural dari kata lain yang berarti utang. Adapun buyu merupakan bentuk plural dari kata bai yang berarti jual beli. Menurut Ibnu Rashid, dalam Bidayatul Mujtahid menyatakan para ulama bersepakat bahwa riba terjadi dalam dua hal, yaitu dalam jual beli dan dalam perkara yang menjadi tanggungan atau utang, baik utang karena jual beli, salaf maupun lainnya. Dengan kata lain, riba dapat terjadi dalam pertama, utang piutang atau muamalah yang melahirkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain pada masa yang akan datang. Kedua, tukar menukar barang atau jual beli. C. Perbedaan BBA dan murabahah. Nah, yang pertama yaitu riba utang piutang. Utang dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu A. Utang yang muncul karena pinjam meminjam qard. Qard di sini adalah ketika kita meminjam sesuatu untuk dihabiskan, maka kita harus menyerahkan penggantinya kepada si pemberi pinjaman berupa barang yang serupa dalam tempo tertentu. Misalkan kita meminjam uang untuk keperluan kita, nah maka kita harus menggantinya dengan uang yang sama dengan hasil yang sama pula. Maka itu akan ditentukan dalam tempo yang telah disepakati. Yang B yaitu utang yang tidak lahir dari pinjam meminjam, seperti lahir dari jual beli kredit atau tunggakan sewa. Nah, contohnya yaitu utang yang muncul karena jual beli kredit atau biaya sewaan yang belum dilunasi, yaitu tunggakan. Dari sini kita dapat mengatakan bahwa utang yang tidak lahir dari pinjam meminjam atau yang bisa disebut doin lebih umum daripada pinjaman qard, sebab setiap pinjaman adalah utang, tetapi tidak setiap utang adalah pinjaman. Nah, sebagian ulama juga ada yang menyatakan bahwa semua riba utang piutang dinamakan riba jahiliyah, sedangkan Ibnu Qayyim menyebutkan riba jali, yaitu riba yang jelas. 2. Biaya murabahah. Pembiayaan murabahah sah dalam Islam, seperti disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini tipe murabahah dibedakan menjadi dua macam,
yaitu yang pertama murabahah. Di sini maksud murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Maksudnya di sini adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli, lalu dia akan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Nah, yang kedua, murabahah kepada pemesan pembelian. Maksudnya jual beli yang kedua belah pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan sebuah kesepakatan, yakni pemesan meminta pembeli untuk membeli sebuah aset yang pemesan akan memilikinya. Pemesan berjanji kepada pembeli untuk membeli aset itu darinya dan memberikan keuntungan yang diminta. Bisa diilustrasikan seperti ini. Nasabah memesan barang kepada bank. Lalu bank membeli dan membayar barang kepada supplier atau orang ketiga. Nah, supplier di sini mengirim barang kepada nasabah. Lalu nasabah akan membayar kepada bank secara tunai ataupun cicilan. 3. Perbedaan murabahah dengan al-bai bitsaman ajil. Bank Islam memiliki produk-produk pembiayaan dengan prinsip pengambilan keuntungan yang terdiri atas A. Al-murabahah. Di sini yaitu kontrak jual beli dengan cara barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedangkan harganya dibayar di kemudian hari secara sekaligus. Yang B. Al-bai bitsaman ajil. Nah, di sini yaitu kontrak al-murabahah dengan cara barang yang diperjualbelikan diserahkan dengan segera, sedangkan harga barang tersebut dibayar di kemudian hari secara angsuran. Yang C. Bai salam, yaitu kontrak jual beli yang harga atas barang yang diperjualbelikan dibayar di muka sebelum barang yang diserahkan kepada pembeli. Jadi di sini pada dasarnya transaksi al-bai bitsaman ajil merupakan jenis kontrak murabahah, yaitu kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran. Kalau dalam transaksi murabahah, kewajiban nasabah dilakukan secara tangguh dan sekaligus. Tetapi pada transaksi murabahah merupakan kebalikan dari bai salam. Pada murabahah, barang diserahkan terlebih dahulu oleh penjual kepada pembeli dan pembayarannya dilakukan pada kemudian hari setelah penyerahan barang, baik pembayaran itu dilakukan secara sekaligus maupun secara cicilan. Tetapi kalau bai salam, pembayaran harga barang oleh pembeli dilakukan di muka sebelum penyerahan barang oleh penjual, dan kepada pembeli dilakukan kemudian hari setelah pembayaran selesai dilakukan. D. Sistem ribawi yang disamarkan. 1. Sistem ekonomi ribawi. Salah satu penyebab utama munculnya krisis ekonomi dan keuangan di berbagai belahan dunia adalah praktik ribawi dan spekulasi finansial dalam aktivitas perekonomian. Islam dengan tegas mengharamkan riba dan spekulasi tersebut dalam sistem ekonomi umatnya. Inilah yang menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Menurut Profesor Ahmad M. Shadiq,
Mengharamkan riba dalam ekonomi disebabkan oleh hal-hal berikut. Pertama, sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama bagi para pemodal bank yang pasti menerima keuntungan tanpa ingin tahu para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Kedua, sistem ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dan peminjam. Keuntungan besar diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri atas golongan industri raksasa yang diharuskan membayar pinjaman modal mereka plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan miliaran keuntungan yang mereka peroleh. Padahal para penyimpan uang di bank-bank umumnya terdiri dari atas rakyat menengah ke bawah. Ini berarti bahwa keuntungan besar yang diterima para konglomerat dari hasil uang pinjaman yang tidak setimpal dirasakan oleh para pemberi modal, yang umumnya terdiri atas masyarakat menengah ke bawah. Ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga dalam masyarakat, semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat cenderung untuk menyimpan uangnya di bank-bank karena keuntungannya lebih besar diperoleh akibat tingginya tingkat bunga. Keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para pengusaha yang menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Melambungnya tingkat harga akan mengundang terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli konsumen. 2. Muamalat ribawi dan bahayanya. Di antara permasalahan yang sering terjadi dan menimpa kaum muslim dalam muamalat maliyah adalah permasalahan riba. Oleh karena itu, orang yang masuk dalam muamalat wajib untuk mengetahui permasalahan ini dengan baik dan jelas. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflator yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan oleh salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah utang. Dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjaman dan tingginya biaya bunga, menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi apabila bunga atas utang tersebut akan dibungakan.